Halo teman-teman investor dan pemirsa YouTube. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas salah satu emiten kawasan industri yang cukup menarik perhatian pasar, yaitu PT Kawasan Industri Jababeka Terbuka dengan kode saham KIJA. Kenapa saham ini penting dibahas sekarang? Karena terbaru, perusahaan ini berhasil melampaui target penjualan pemasaran, marketing sales, dan menunjukkan bahwa permintaan kawasan industri di Indonesia ternyata masih kuat, bahkan ditopang oleh investor asing. Pertanyaannya, apakah ini hanya kabar baik jangka pendek, atau justru sinyal awal kebangkitan fundamental KIJA? Mari kita bedah pelan-pelan. Bagian 1, KIJA lampaui target. Berdasarkan keterbukaan informasi terbaru, KIJA mencatat marketing sales 3,6 triliun rupiah sepanjang 2025. Naik 13% dibanding 2024 yang sebesar 3,19 triliun rupiah. Bahkan melampaui target 3,5 triliun rupiah. Pendorong utamanya berupa permintaan lahan industri di Cikarang dan Kendala dengan rincian sebagai berikut. Cikarang, penjualan lahan 21,2 hektar. Nilai sekitar 1,1 triliun rupiah. Naik 5% year on year. Komposisi, tanah matang kawasan industri, 567,4 miliar rupiah. Tanah dan bangunan, 365,4 miliar rupiah. Yang menarik, 52% transaksi berasal dari investor asing, terutama dari Korea dan China. Transaksi besar, 6 hektar untuk perusahaan Korea sektor personal care, 4 hektar untuk perusahaan Indonesia untuk data center. Area Kendala, marketing sales 2,51 triliun rupiah. Luas 142 hektar, tumbuh 17% year on year. Investor asing bahkan menyumbang sekitar 89%. Dominan dari China, Hong Kong, Taiwan. Sektor industri pembeli, ban, bahan bangunan, furnitur, kemasan. Target 2026. Marketing sales 3,75 triliun rupiah. 1,25 triliun rupiah di Cikarang. 2,5 triliun rupiah di Kendala. Artinya, manajemen masih melihat permintaan kawasan industri tetap tinggi. Realisasinya, marketing sales tumbuh, prospek kawasan industri menguat. Bagian 2, mengenal bisnis KIJA. KIJA adalah pengembang kawasan industri yang berdiri sejak 1989 dan IPO pada tahun 1995. Fokus bisnisnya: 1. Pengembangan lahan dan properti. 2. Infrastruktur dan jasa. 3. Leisure dan hospitality. Proyek paling terkenal, Kota Jababeka Cikarang, kawasan industri Kendala, Tanjung Lesung, Morotai. Model bisnisnya unik, bukan hanya jual tanah, tapi juga listrik, air, pengolahan limbah, pelabuhan, manajemen kota. Dengan kata lain, KIJA menjual ekosistem industri, bukan sekadar lahan. Bagian 3, kinerja keuangan terbaru. Beberapa data fundamental penting. Pendapatan TTM sekitar 4,88 triliun rupiah. Tumbuh 10,8% year on year. Pendapatan 2024, 4,60 triliun rupiah. Naik 39% dari 2023. Laba, net income TTM sekitar 152 miliar rupiah. Q3 2025. Pendapatan 9 bulan 3,67 triliun rupiah. Laba bersih 634,6 miliar rupiah. Margin, gross margin sekitar 40%. Arus kas, operating cash flow sekitar 2,18 triliun rupiah. Free cash flow sekitar 1,93 triliun rupiah. Struktur keuangan, aset mencapai 14,7 triliun rupiah. Ekuitas hingga 7,88 triliun rupiah. Artinya, perusahaan masih cash generatif, walaupun laba sempat fluktuatif akibat faktor kurs dan siklus properti. Bagian 4, valuasi dan nilai intrinsik. Harga saham kisaran
sekitar Rp199 hingga Rp216 Februari tahun 2026. Valuasi PBV sekitar 0,64, PER sekitar 26,9. Book value per share kurang lebih Rp295. Interpretasi, harga pasar masih di bawah nilai buku. Secara aset, terlihat undervalue, tapi PER relatif tinggi karena laba bersih belum stabil. Secara pendekatan intrinsik, BVPS Rp295 versus harga Rp200. Berarti diskon sekitar 30% terhadap nilai buku. Bagian 5, Manajemen dan Track Record. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir kawasan industri modern di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Strategi utama, menciptakan kota mandiri berbasis industri. Menarik perusahaan multinasional. Historis kinerja, pendapatan, 2023 naik 20% year on year. Laba bersih melonjak ke Rp528,6 miliar. Artinya, manajemen terbukti mampu turnaround laba saat tekanan kurs menurun. Bagian 6, Sejarah pergerakan dan karakter saham. Rank 52 minggu. Rp155 hingga Rp364. Beta, sekitar 0,30 dengan volatilitas relatif rendah. Ciri saham Kija. Siklus mengikuti penjualan lahan, sensitif terhadap investasi manufaktur, dipengaruhi arus FDI (Foreign Direct Investment). Bagian 7, prospek ke depan. Katalis positif. 1. Relokasi pabrik Asia ke ASEAN. 2. Kawasan industri Kendala jadi magnet investor China. 3. Infrastruktur kawasan industri makin matang. Fakta penting. Investor asing dominan dalam pembelian lahan. Artinya, jika tren FDI berlanjut, marketing sales bisa tetap kuat. Risiko, siklus properti industri, nilai tukar, suku bunga, penjualan lahan bersifat lumpi tidak rutin. Bagian 8, skenario pergerakan harga. Skenario konservatif, bergerak sideways selama laba belum stabil. Skenario moderat, re-rating menuju PBV 1 kali. Potensi harga mendekati area nilai buku. Skenario bullish, jika marketing sales 2026 tercapai. FDI meningkat, laba kembali lebih dari 500 miliar. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kabar bahwa Kija melampaui target marketing sales bukan sekadar berita biasa. Ini menunjukkan bahwa permintaan kawasan industri masih kuat. Investor asing masih percaya Indonesia, dan Jababeka tetap menjadi pemain penting dalam ekosistem industri nasional. Secara valuasi, saham ini terlihat murah dari sisi aset, namun tantangan utamanya ada pada konsistensi laba. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Kija ini cocok untuk investasi jangka panjang berbasis aset, atau hanya peluang trading saat siklus industri naik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa, like jika analisis seperti ini membantu. Subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan saham berikutnya. Dan share ke teman investor lain supaya kita bisa belajar bareng. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.